Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Makrifudin atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin perkenalkan diri biar nggak lupa ya. Oh ya, Sebulan nggak ketemu. oke. Ya, Saya Irfan mengingatkan kembali setiap akhir bulan sebelum kita melakukan lokakarya ada pendampingan individu, di mana pendampingan individu itu tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan refleksi terhadap apa saja yang telah dipelajari 1 bulan yang lalu. Nah, untuk pendampingan individu yang kali ini kita akan berdialog ya mengenai apa saja materi-materi yang sudah dipelajari 1 minggu yang lalu, kemudian penerapan aksi nyata di kelas, kemudian umpan balik dari rekan-rekan sejawat, kemudian umpan balik dari siswa, dan yang terakhir adalah refleksi dari kegiatan pendampingan individu ini sendiri. Nah, untuk langkah selanjutnya bagaimana? Sudah siap, Arif? siap. Siap. Bismillah ya. Baik. Yang pertama, Pak Arif, kita masuk ke instrumen yang pertama, yaitu review proses pembelajaran kurang lebih 1 bulan terakhir. Nah, pertanyaan pertama, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir yang dipelajari di LMS? Silakan. Ya, untuk 1 bulan ke depan nih, 1 bulan terakhir yang lalu. terakhir yang lalu ya. Sudah belajar modul apa aja? Oh iya. Jadi kemarin tuh kita mempelajari materi tentang ini pemetaan kekuatan, kemudian menggali kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah itu, gitu kan, maupun yang berada di luar sekolah, untuk membantu kita dalam mewujudkan visi dan misi kita sebagai guru penggerak. Jadi terus kemudian yang kedua yaitu mempelajari IA atau ya inquiry apresiatif, yaitu dengan model Bagja, atau kalau bahasa Sundanya itu senang ya, bahagia gitu ya. Tujuan dari inquiry apresiatif ini yaitu untuk meningkatkan kualitas di pembelajaran kepada anak-anak, yang khususnya anak-anak biasa atau anak-anak rata-rata, karena biasanya kita hanya memperhatikan anak yang di atas itu saja, terus atau anak yang nakal saja menurut kata kutip gitu kan. Kemudian sedangkan anak yang biasa-biasa ini tidak kita perhatikan gitu, padahal itu lebih banyak daripada anak yang di atas dan yang anak di bawah gitu. Nah, sehingga tugas guru penggerak ini perlu memperhatikan anak-anak yang biasa ini agar merata gitu hak dan haknya sebagai siswa. Jadi tidak ada yang diperhatikan dan ada yang tidak gitu. Kira-kira seperti itu ya yang kita pelajari. Terima kasih Pak Arif. Jadi kurang lebih mempelajari pemetaan kekuatan, kemudian menggali kekuatan yang ada di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam penerapan ya atau pembelajaran inquiry apresiatif dalam model Bagja, sehingga selama ini karena kita fokusnya hanya pada siswa yang menonjol ya, baik menonjol positif maupun menonjol negatif, sedangkan siswa yang di tengah-tengah boleh dikatakan dalam tanda kutip terlewatkan begitu ya, sehingga dalam proses ini siswa-siswa yang rata-rata itu yang jumlahnya lebih banyak juga mendapatkan perhatian. Baik, terima kasih. Mengenai pertanyaan kedua, yaitu apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya yang kali ini sudah bisa dirasakan begitu? Ya, saya merasakan pendampingan kedua ini gitu ya, sudah bagus. Dari kalau kemarin kan pendampingan sebelumnya itu kendalanya hanya jadwal saja gitu kan, jadwal saja. Tapi kalau sekarang kita sudah sepakat dengan jadwal, tidak ada yang bermasalah dengan jadwal, jadi sehingga tidak merugikan
salah satunya, jadi pekerjaan yang lainnya pun bisa dilaksanakan dengan baik, tugas sebagai guru maupun tugas sebagai CGP gitu ya. Ya sekarang sudah bagus ya pendampingannya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Arif. Selanjutnya, capaian yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir. Nah, materi-materi apa saja mungkin ya bisa disampaikan. Oke. Capaian yang sudah diperoleh dalam 1 bulan terakhir ini ya, untuk materi modul 1.3 gitu kan. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi gitu kan. Jadi yang lebih ditekankan adalah untuk mewujudkan visi itu gitu kan. Jadi bagaimana cara mewujudkan visi, yaitu dengan cara berkolaborasi gitu kan, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang punya kekuatan, terus terutama pihak kepala sekolah, rekan sejawat gitu, alumni, apa lagi ya, pihak swasta maksudnya kayak gitu, kemudian siswa, orang tua gitu kan, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya kolaborasi, visi itu tidak bisa terwujud gitu ya. Jadi itu yang saya kuasai, yang saya pahami untuk modul ini. Baik, terima kasih Pak Arif. Jadi capaiannya adalah mempelajari modul 1.3, yaitu dengan cara mewujudkan visi misi dengan berkolaborasi ya, baik dengan semua unsur elemen yang ada di sekolah maupun di luar. Masyarakat di luar. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Arif, kita lanjut ke instrumen yang kedua tentang pengalaman, tantangan, dan saat pembelajaran penerapan aksi nyata di kelas seperti itu. Yang pertama, Pak Arif, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Arif pelajari, apa perubahan yang Pak Arif lakukan di dalam kelas sesuai dengan prinsip belajar Dewan Clara? Bisa diceritakan? Oke. Perubahan yang saya coba untuk lakukan, yang ingin saya rubah, yaitu terutama pada diri saya sendiri, yaitu menuntun sifat atau sikap menuntun itu yang perlu saya tingkatkan sebagai seorang guru. Jadi sebelum saya ikut CGP, dulu saya sebagai guru itu berusaha untuk memaksakan kehendak saya kepada murid itu kan. Jadi semuanya itu full murni, itu ide pemikiran saya itu dari saya, dan saya paksakan anak itu harus mengikuti semua ide saya. Tetapi kalau sekarang itu ada kolaborasi antara guru dengan siswa gitu kan. Jadi sikap menuntun itu yang perlu saya perhatikan. Jadi bukan lagi memaksa atau menekan gitu kan. Jadi sekarang kita adanya kebebasan yang membuat semua orang menjadi bahagia di dalam belajar. Oke. Yang tadi dari diri sendiri ya. Nah, baik, kalau untuk proses pembelajaran di kelas mungkin ada metode ataupun cara yang dilakukan seperti itu. Oke. Untuk model pembelajarannya itu saya lebih menekankan kepada bagaimana model pembelajaran itu bisa dituangkan atau bisa diintegritaskan dengan kebudayaan lokal gitu ya. Jadi yaitu model pembelajaran misalnya dengan cara STEAM gitu kan, yang lebih mengutamakan pada problem based learning gitu kan. Jadi untuk memecahkan suatu permasalahan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Jadi perubahan yang coba dilakukan ya, yang sudah diterapkan kurang lebih 1 bulan terakhir, yaitu dari diri sendiri, yaitu di mana Pak Arif dulunya itu harus anak itu harus mengikuti apa kehendak gurunya ya. Sekarang sudah mulai dengan kolaborasi, sehingga tidak ada lagi kata memaksa, dan siswanya bisa bebas berinteraksi dengan gurunya seperti itu. Yang kedua adalah model pembelajaran yang diintegrasikan dengan kebudayaan lokal, kemudian STEM dan problem based learning. Baik, terima kasih Pak Arif. Apa yang mendorong Pak Arif melakukan perubahan tersebut?
Ya, yang mendorong saya karena manusia itu adalah makhluk yang dinamis, jadi akan selalu mengalami perubahan, gitu kan? Oke. Nah, jadi tentunya perubahan yang kita buat itu adalah perubahan yang lebih baik, ya baik bagi diri saya atau bagi orang lain, gitu kan? Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan atau membuat suatu kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik. Jadi karena manusia itu adalah dinamis begitu ya, selalu berubah. Pak Arif ini juga melakukan perubahan yang Ya. positif ke arah yang lebih baik seperti itu ya. Baik, terima kasih. Dari perubahan-perubahan tersebut, apa yang saja yang hal-hal yang sudah baik menurut Pak Arif? Oke, yang sudah baik, yang pertama untuk diri saya sendiri, yang sudah baik itu saya sudah bisa mandiri, Oke. jadi sudah bisa berinovasi, sudah bisa mengeluarkan ide-ide saya dengan maksimal, gitu kan. Dan saya sudah bisa memahami apa itu keberpihakan kepada siswa, gitu kan. Nah, untuk siswa, jadi yang berubah itu mereka lebih bahagia lagi dalam belajar, senang, tidak ada tekanan, gitu kan. Jadi mereka sudah mengalami yang namanya merdeka belajar, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Jadi yang sudah baik dari diri Pak Arif adalah bisa mandiri ya, bisa berinovasi, kemudian mengeluarkan ide-ide dengan maksimal, serta yang paling utama adalah berpihak pada murid. Dan selanjutnya dari murid sendiri, muridnya lebih bahagia, tidak ada tekanan dan merasakan apa itu yang namanya merdeka belajar. Baik, terima kasih Pak Arif. Nah, apa hal yang akan Pak Arif lakukan atau rencana ya setelah pendampingan ini terkait dengan perubahan praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan penerapan Ki Hajar Dewantara? Jadi rencana kedepannya pengen ngapain lagi gitu Pak Arif? Kedepannya saya ingin terus mencoba hal yang baru, seperti bagaimana kalau di sekarang kan yang saya tekankan itu adalah bagaimana siswa itu berani berpendapat. Mungkin kalau besok bagaimana pendapatnya itu langsung dibuat sebagai apa namanya, sebagai suatu kelebihan, gitu kan, sebagai suatu kelebihan untuk merubah apa namanya, yang merubah pada dirinya, seperti mereka berani untuk ini melakukan hal-hal yang baik lagi, gitu. Karena misalnya seperti ini ya, awalnya kan mereka tidak berani berpendapat, jadi menjadi orang yang biasa. Kemudian dengan keberanian yang sudah mulai naik untuk berpendapat, itu akan menambahkan motivasi atau kepercayaan dirinya. Nah, kalau mereka sudah percaya diri, jadi saya bisa melakukan banyak hal gitu terhadap siswa-siswa itu. Oke. Jadi meningkatkan kepercayaan diri. Salah satunya adalah dengan cara berani berpendapat. Setelah berani berpendapat, diharapkan percaya dirinya itu lebih tinggi lagi, sehingga apapun metode pembelajarannya bisa lebih bagus seperti itu ya. Baik. Selanjutnya adalah dari kompetensi guru penggerak, dari 4 kompetensi itu ya. Nah, kira-kira apa yang sudah diinternalisasi oleh Pak Arif? Boleh diceritakan. Oke, dari keempat kompetensi guru penggerak yang sudah saya coba untuk lakukan internalisasi dalam kehidupan saya sehari-hari, yaitu mengembangkan diri dan orang lain. Tapi kalau orang lainnya itu masih lebih banyak kepada siswa, gitu ya, sama rekan sejawat yang khusus ke mata pelajaran.
terus kemudian memimpin pembelajaran yang baik. Terus saya masih untuk yang 2 poin itu masih belajar bagaimana memimpin manajemen sekolah, terus memimpin pengembangan sekolah, itu masih dalam tahap proses pembelajaran. Jadi mungkin ini yang perlu saya kembangkan. Oke, baik. Jadi yang saya dapat simpulkan adalah kompetensi yang sudah baik ya, yang sudah ada di dalam diri sendiri adalah mengembangkan diri dan orang lain, di mana orang lain ini adalah siswa dan guru, terutama yang rekan-rekan sejawat semata pelajaran, dan menjadi pemimpin pembelajaran di kelas yang baik. Sedangkan untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah manajemen sekolah dan pengembangan sekolah, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Kita lanjut ke instrumen berikutnya. Terkait dengan aksi nyata yang Pak Arif lakukan di kelas nih, Pak Arif. Yang pertama, apa pendapat rekan sejawat ketika Pak Arif meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Ya. Rekan saya responnya cukup bagus gitu kan. Jadi berharap apa yang sudah saya dapat tuh bisa ditularkan kepada mereka melalui forum diskusi atau sosialisasi secara pribadi atau lain sebagainya. Intinya dia suka gitu, responnya baik. Baik, terima kasih. Nah, cara Pak Arif meminta umpan balik kepada rekan sejawat seperti apa? Apa dengan wawancara langsung atau mungkin memberikan kuesioner atau bahkan suruh mengamati di kelas begitu? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Cara saya untuk minta umpan balik kepada rekan sejawat yaitu dengan cara memberikan kuesioner dan juga melakukan wawancara singkat gitu. Apa perubahan atau yang perlu saya tingkatkan lagi gitu kan. Tugas saya sebagai guru penggerak kira-kira seperti itu. Oke. Jadi dengan kuesioner dan wawancara singkat ya, dan diskusi apa yang silakan. Makasih Pak, makasih. Jadi memberikan kuesioner, wawancara singkat dan berdiskusi ya mengenai apa masukan-masukan yang baik untuk kedepannya. Terima kasih. Dan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan ya yang Pak Arif hadapi selama meminta umpan balik ke rekan-rekan sejawat? Tantangannya? Tantangannya karena maksudnya guru penggerak ini adalah suatu hal yang baru di sekolah, jadi tantangannya kadang guru-guru karena ketidaktahuannya gitu kan, jadi kadang cuek, jadi kadang ada yang guru-guru yang udah tua pada uzur, jadi tidak terlalu antusias untuk mengikuti perkembangan atau meningkatkan kualitas gitu. Jadi itu tantangannya sangat maksudnya luar biasa gitu, karena di sini kebanyakan guru-gurunya udah di atas 50 tahun gitu. Jadi agak luar biasa sih tantangannya. Jadi tantangannya adalah menghadapi guru-guru yang senior ya, yang usianya sudah makan asam garam lah ya, jadinya agak perlu usaha yang luar biasa ya. Bukan karena tidak mau, tapi mungkin waktu dan tenaganya itu yang tidak memungkinkan itu kan. Baik, waktu dan tenaga. Nah, terima kasih Pak Arif. Dan selanjutnya, ketika Pak Arif mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan sejawat, perasaannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Perasaannya selalu berpikir positif apapun yang diberikan, masukan maupun kritik dan saran dari teman-teman. Ketika itu hal yang baik, jadi selalu tidak puas dan terus memperbaiki diri. Tapi ketika itu adalah masukannya masih bentuknya
misalnya pesannya kurang baik, nah itu dijadikan sebagai suatu motivasi untuk terus menjadi lebih baik. Jadi perasaannya ya biasa saja gitu kan, tetap berpikir positif gitu. Positif. Baik. Jadi perasaannya adalah tetap berpikir positif ketika apa namanya itu responnya baik, jangan cepat puas, selalu berusaha untuk memperbaiki diri ya. Kemudian jika responnya tidak baik, jadikan itu sebagai motivasi. Baik, terima kasih. Dan setelah mendapatkan respon dari rekan-rekan sejawat, bagaimana Pak Akrib merespon umpan balik tersebut? Apakah akan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan apa namanya kegiatan selanjutnya atau seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Responnya karena masukan atau respon dari teman sejawat itu merupakan salah satu bentuk refleksi gitu kan. Ya, refleksi itu kan bukan saja berasal dari dalam diri kita tapi juga dari orang lain gitu kan. Jadi refleksi itu adalah suatu bentuk perwujudan yang maksudnya ini faktanya kejadiannya seperti ini sebelumnya. Jadi kalau refleksinya baik atau kurang baik, jadi kita harus menjadikannya sebagai acuan kita untuk melakukan kedepannya. Seperti misalnya mencoba untuk menjalankan saran-saran yang diberikan oleh teman itu, misalnya terkait dari proses pembelajaran apa yang perlu diperbaiki, ada sarannya ya kita ikuti gitu kan, selama itu baik untuk kita dan orang lain. Terima kasih Pak Arif. Jadi respon atau masukan dari rekan-rekan sejawat adalah sebagai refleksi juga ya, sebagai refleksi untuk diri kita sendiri, di mana jika ada saran yang baik untuk masukan ke depannya Pak Arif lakukan seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke instrumen umpan balik terhadap murid Pak. Kalau tadi umpan balik dari rekan-rekan sejawat, sekarang dari muridnya sendiri. Bagaimana Pak Arif memposisikan murid dalam ekosistem belajar di kelas? Oke, siswa adalah suatu kalau saya ibaratkan sebagai tanaman, ya siswa itu adalah benih yang harus ditanam, diberi pupuk, dijaga gitu kan. Jadi supaya nanti kita mendapatkan hasil yang baik, tanaman yang bagus gitu. Jadi siswa itu harus benar-benar diperhatikan, karena tujuan kita menjadi guru itu adalah untuk siswa gitu kan, bukan untuk keluarga atau orang lain, tapi untuk siswa. Jadi siswa itu harus kita benar-benar kita berikan hak dan hak-haknya sebagai siswa gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi memposisikan siswa itu sebagai sebuah, kalau dikatakan tadi, sebuah tanaman ya, yang harus dijaga, harus dipupuk, harus dirawat, sehingga nanti menghasilkan, kalau tanaman kan panen, kalau siswa menjadi orang yang baik seperti itu ya, sehingga apa yang menjadi hak siswa itu harus dipenuhi. Nah, prinsipnya Pak Arif seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, dalam interaksi dengan murid kan Pak Arif sudah melakukan beberapa perubahan gitu ya. Nah, selama melakukan perubahan tersebut, apa yang dirasakan Pak Arif selama melakukan perubahan dengan murid ya khususnya? Nah, yuk, boleh. Yang saya rasakan untuk saat ini saya belum puas dengan belum puas dengan apa yang sudah saya lakukan, karena masih banyak tugas-tugas yang perlu saya lakukan, karena ini baru 2 kali gitu ya, 2 bulan gitu, 2 bulan aksi nyata. Jadi itu belum saya rasa belum membawa efek yang lebih banyak lagi untuk perubahan. Masih sedikit lah, mungkin dalam tahap kelas saja gitu kan. Jadi jadi apa namanya,
karena baru 2 bulan gitu ya, baru 2 bulan, belum maksimal lah ya dalam melakukan aksi nyata. Berarti kedepannya apabila kemungkinan tatap muka di semester depan sudah bisa dilakukan, apa namanya harapannya? Oh iya, kalau besok kalau tatap muka dilakukan, jadi harapannya saya ingin merubah, jadi mungkin model pembelajarannya itu bisa kita kembangkan lagi ke hal-hal yang baru lagi, tambah gitu. Karena sekarang itu masih kita terkendala dengan jam tatap muka yang masih terbatas gitu istilahnya, belum mampu secara maksimal gitu untuk melakukan perubahan yang lebih luas lagi. Baik, terima kasih Pak Arif. Nah, selanjutnya apa saja yang sudah Pak Arif lakukan untuk mengembangkan cipta rasa dan karsa dari siswa itu sendiri? Jadi yang sudah saya lakukan ini, jadi kan saya berusaha untuk meningkatkan keberanian anak untuk berpendapat gitu kan. Jadi kalau dia sudah berpendapat, dia pasti akan menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang dirasakan gitu kan. Kemudian untuk mewujudkan itu tidak mudah, keberanian berpendapat itu. Jadi kita mungkin melakukan beberapa hal juga sebagai acuan kita untuk memotivasi mereka gitu ya. Seperti misalnya membuat anak untuk meminta anak untuk membuat poster tentang berani berpendapat gitu kan, apa pentingnya, tujuannya, manfaatnya berani berpendapat. Jadi hal-hal seperti itu sangat membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana respon murid ya ketika Pak Arif meminta pendapat atau umpan balik terkait proses pembelajaran yang dilakukan? Respon murid cukup senang. Respon baik, ya. Respon baik. Jadi berharap tetap seperti ini atau ditingkatkan responnya. Jadi mereka selalu mengharapkan yang terbaik lah dari saya gitu kan, terutama besoknya dipesan ya cari model pembelajaran yang baru, misalnya yang menyenangkan gitu kan, biar kita tetap senang seperti sekarang ini gitu kan. Pokoknya jangan berubah gitu ya. Jadi yang maksudnya seperti sebelumnya, seperti belum ikut JGP, sekarang lebih ditingkatkan. Baik, terima kasih. Jadi respon siswanya baik ya, dan mereka berharap yang model seperti ini terus ditingkatkan ya, jangan malah kembali ke yang sudah seperti itu ya. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana bagaimana perasaan dan apa yang dalam pikiran Pak Arif mendapatkan umpan balik dari siswa tersebut? Perasaannya Pak Arif? Perasaannya cukup senang, bahagia mendengar mereka merespon demikian gitu kan. Karena pada prinsipnya kebahagiaan saya itu terletak pada kebahagiaan mereka. Ketika mereka bahagia, saya ajar, saya pun bahagia untuk mengajar gitu kan, untuk mendidik dan menuntut mereka agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya adalah Pak Arif cukup senang karena jika siswanya bahagia, pasti gurunya juga ikut bahagia. Terima kasih. Nah, terkait dengan respon yang diberikan siswa, apa yang ke depan yang ingin Pak Arif ingin tingkatkan selama berinteraksi dengan siswa? Oke, saya ingin meningkatkan kemampuan saya
di dalam manajemen atau kemampuan saya di dalam memimpin pembelajaran agar anak-anaknya bisa lebih kreatif lagi, mandiri gitu kan. Kemudian mereka itu mampu mengeluarkan ide-ide berinovasi untuk memecahkan suatu masalah. Baik, terima kasih Pak Arif. Jadi kedepannya ingin meningkatkan ya kepemimpinan pembelajaran itu, sehingga siswanya bisa lebih kreatif lagi, lebih mudah menyampaikan ide dan terus berinovasi seperti itu. Nah, untuk sesi refleksi pendampingan dengan siswa sudah cukup, dan kita ke instrumen terakhir terkait dengan proses pendampingan ini sendiri, Pak Arif. Apa yang menarik yang Pak Arif dapatkan ya setelah melakukan proses pendampingan hari ini? Ya, menariknya kalau pendampingan sebelumnya kan tidak ada siswa, tidak ada respon dari guru sejawat, tidak ada respon dari kepala sekolah. Jadi itu sangat menarik, dan itu sebagai suatu bentuk refleksi buat saya, gitu, masukan dari siswa, dari guru maupun kepala sekolah, sehingga ada suatu tantangan baru buat saya untuk lebih baik ke depannya. Oke, jadi yang menarik dari pendampingan kali ini adalah karena ada melibatkan siswa, gitu ya, melibatkan respon guru dan kepala sekolah, sehingga itu menjadi hal refleksi yang menjadi koreksi untuk ke depan yang lebih baik, seperti itu, Arifin ya. Terima kasih. Dan terakhir adalah dari pendampingan hari ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya pribadi maupun dari jadwal ya, yang kita sepakati. Apa yang perlu ditingkatkan untuk pendampingan ke depan? Ya, kalau hari ini pelaksanaannya cukup bagus sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, dan saya berharap semoga Bapak tetap sehat supaya tetap bisa mendampingi kami, melakukan pendampingan. Amin. Terima kasih Pak Arif. Baik, alhamdulillah sesi diskusi kita terkait proses pembelajaran 1 bulan terakhir sudah selesai, Pak Arif. Dan saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan diskusi atau wawancara ini kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada terakhir yang perlu disampaikan sebelum kita tutup? Saya rasa sudah cukup. Baik. Baik, kita akhiri sesi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup, Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.